Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita yang luar biasa di hari ini, terlebih dahulu satukan iman percaya kita, tundukkan kepala kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Begitu luar biasa Engkau memberkati kehidupan kami, begitu luar biasa Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Kalaupun kami ada di hari ini karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami akan satukan hati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, hadirat-Mu ada, mujizat-Mu terjadi, dan di tempat kami masing-masing kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa melalui ibadah online yang luar biasa ini. Berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan di hari ini Bapa, baik itu pemimpin pujian, Engkau juga urapi dengan kuasa-Mu, pemain musik dan seluruh yang terlibat, biarlah pengurapan daripada Tuhan sendiri mengambil alih dan memberkati, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar juga membawa firman Tuhan, Tuhan juga tolong dengan pengurapan yang luar biasa, pengungkapan firman Tuhan terjadi, agar supaya ibadah ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bersyukur, dan kami alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memuliakan Tuhan, menyatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi kuasanya menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri menyatakan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Raja mulia. Haleluya. Kita katakan sama-sama, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Oh, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapalah? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi? Jika Allah ada bersamaku, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang membawa kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kuasa-Mu yang tercurah atas kami. Kami berdiri teguh di dalam nama Yesus. Kami kuat, kami mampu. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memegang tangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri menyatakan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, Dia Raja di atas segala raja. Yes, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Bersyukur Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Bapak, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mengerti hidup kami dan selalu setia kepada kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami mempersembahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersama-sama katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan, kami percaya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan layak disembah, layak disembah, layaklah Kau disembah, layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus, sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mempersembahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Dia setia kepada kita semuanya. Amin, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setia-Mu nyata bagi kami Tuhan, Kau Allah yang baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Katakan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama dengan saya, dengan iman menyatakan kepada Tuhan bahwa Yesus baik buat saya, juga baik buat saudara yang di rumah, dimanapun Anda berada. Nyatakan dengan iman kepada Tuhan, Yesus baik buat kamu dan saya. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Kau Allah yang baik, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa.
bersyukur Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu selalu ada buat kami, menghiasi hidup kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya itu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami sangat mengimani janji-Mu ya dan amin. Yes, mari cuma sama-sama katakan kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kebaikan-Mu ya Tuhan, teramat baik, sungguh baik selama-lamanya. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, katakan kepada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Oh. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat kami dan sungguh teramat baik. Janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
Shalom, selamat pagi, selamat beribadah secara online bagi jemaat yang hari ini masih beribadah online dan juga bagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita satukan hati, kita fokus untuk belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema lamban. Ya, temanya cukup pendek, lamban. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami ingin belajar supaya kelambanan hidup kami dalam menanggapi firman-Mu kami tinggalkan. Kami menjadi murid-murid-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan melalui firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan. Roh Kudus akan ada di tengah kami untuk menerjemahkan ayat demi ayat yang akan kami nikmati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tema hari ini lamban. Mari kita pelajari teguran Yesus pada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Di antaranya Kleopas. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Kata lamban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kurang cekatan. Bukan tidak bisa, ya, tapi kurang cepat dalam melakukan atau kurang cepat dalam bertindak. Sekali lagi, peristiwa ini terjadi pada saat dua orang murid Yesus, salah satunya bernama Kleopas, yang dari Yerusalem dia pulang ke Emmaus. Di tengah perjalanan mereka menceritakan tentang seputar penangkapan Yesus, penyiksaan Yesus, penyaliban Yesus, bahkan kematian di kayu salib yang membuat hati mereka terguncang. Ceritanya berapi-api, ceritanya tepat, ceritanya tidak ada yang kurang. Tetapi cerita itu hanya membuat hati yang getar, hati yang takut dan sebagainya. Dan Kristen seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita Kristen, kita hafal sejarah, kita tahu peristiwa-peristiwa sejarah, kita punya ilmu agama, kita Kristen yang menguasai pelayanan, tetapi jiwa kita berguncang, jiwa kita seringkali mengalami kegalauan, hambatan firman Tuhan dalam bekerja di dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali terjadi. Kristen Kleopas istilah saya. Kristen Kleopas banyak terdapat dalam kehidupan masa kini. Maka Yesus datang di tengah-tengah mereka dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan Kleopas sampai ke Emmaus. Kristus ada di tengah-tengahnya. Kristus kepingin hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi mereka itu bodoh dan lamban dalam bertindak. Maka Yesus kepingin memberikan pelajaran pada mereka. Dalam perjalanan itu, Yesus kepingin berjalan. Mengapa mereka lamban? Karena mereka tidak mau mempelajari kitab suci. Karena mereka tidak mau mempelajari Alkitab. Lalu andai kata mereka sudah belajar Alkitab, mereka tidak mau mempraktekkan Alkitab itu. Lukas 24 ayat 25
dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nabi-nabi sudah menubuatkan siapa Yesus. Nabi-nabi sudah menuliskan mulai dari kelahiran Yesus sampai kematian Yesus. Tetapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah berita-berita itu hanya menjadi berita-berita sejarah yang tidak ada kuasa apa-apanya di dalam hidup mereka? Dalam Yohanes 2 ayat 19, Yesus sendiri mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yesus di saat akan masuk ke bait suci, di halaman bait suci penuh sesak, pedagang-pedagang uang, tukar menukar uang, pedagang-pedagang hewan yang akan disembelih, dan berbagai macam apa yang bisa dijual di sana, dijual belikan di sana. Yesus marah. Ini bait suci, bukan melarang orang mencari uang, tetapi ini bait suci. Kita sudah berada di daerah, di wilayah bait suci, yang harusnya hingar-bingar pencari uang itu tidak ada di sana. Nah, saat Yesus marah lalu menyucikan bait Allah itu, para pedagang itu menanyakan, "Apa wewenangmu untuk mengatur tempat ini? Apa wewenangmu sehingga kamu menyucikan bait Allah?" Yesus mengatakan, "Rombak bait suci itu. Dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Yesus bicara bukan merombak bangunan bait suci yang dibangun oleh Salomo selama 40 tahun lalu dibangun oleh Yesus 3 hari. Enggak. Yesus bicara dengan dirinya sendiri. Dia bicara kepada mereka, menunjukkan dirinya sendiri. Ini loh bait Allah. Tubuhmu itu loh bait Allah, di mana tempat Allah bertahta. Nah, jadi banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa tubuhnya itu bait Allah yang perlu dengan penyucian. Penyucian bait Allah itu hanya melalui firman. Yohanes 15 mengatakan, memang kamu bersih karena firman. Sehingga bagi orang Kristen yang tidak mau membersihkan hidupnya dengan firman yang ada, firman yang dibaca, firman yang dipelajari, dan tidak mau melakukan, tidak mau menerapkan firman yang dipelajari, maka dia lamban, dia bodoh hidupnya. Yesus berjalan bersama Kleopas agar Kleopas segera sadar bahwa hanya dengan firman Tuhanlah kita mengenal Yesus yang harus mati di kayu salib, bukan karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di kayu salib inilah penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, dan dia tertikam
karena pemberontakan kita. Ganjaran dari kesengsaraan Yesus, atau apa yang digantikan oleh kesengsaraan Yesus ialah keselamatan serta penyakit kita disembuhkan. Yesus disengsarakan supaya penyakit kita disembuhkan. Yesus disengsarakan supaya keselamatan diberikan pada kita. Hampir semua orang Kristen tahu ayat ini. Bahkan ada sebagian orang Kristen yang hafal ayat ini. Tetapi mereka tidak pernah latihan untuk menerapkan ayat-ayat ini. Sehingga Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Bodoh karena tidak mau belajar, sehingga hanya sebagai pendengar firman, bukan pelaku firman. Akibat kebodohannya, hatinya lamban untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh para nabi. Hatinya lamban untuk mempercayai dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka percaya pada Yesus. Mereka membaca Alkitab. Bahkan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kesadaran dari hebatnya salib Yesus hanya mereka mengerti sebagai sejarah yang diceritakan dari mulut ke mulut, seperti Kleopas. Dia pulang dari Yerusalem bukan membawa kebanggaan melihat salib Yesus, tetapi dia pulang dari Yerusalem masih tetap sedih. Inilah jemaat. Pulang dari gereja bukan sukacita, tetapi pulang dari gereja yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah, yang bingung tetap bingung. Padahal di dalam gereja ada Yesus yang mengajarkan, terapkan firman-Ku supaya kamu pulang dengan sukacita. Yesus ingin kita menjadi saksinya. Tidak sekedar mampu cerita, tetapi dalam kehidupan kesehariannya dapat mewarnai Yesus di dalam kehidupan kesehariannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus sangat yakin bahwa apa yang didengar, apa yang dipelajari dari firman Tuhan itu ada kuasa yang besar yang ada di dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, Yesus Kristus yang aku punya, aku berikan kepadamu. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah kamu. Petrus ini sebagai contoh bagi kita, orang yang menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kata yang mustahil. Dia mengatakan, memang emas dan perak aku tidak punya, tetapi Yesusku jauh lebih besar. Yesusku jauh lebih luar biasa. Petrus berani karena yakin bahwa apa yang dikatakan Nabi Yesaya, bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Maka penyakit itu dibawa ke kayu salib. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jika kita tidak pernah latihan, kita akan menjadi orang yang lamban, ngerti, tapi lama. Seorang montir tiap hari pasti pegang kunci pas. Tiap hari pasti pegang skrup. Dan dia tahu yang 10 yang mana, yang 8 yang mana, yang 14 yang mana. Kenapa? Karena tiap hari dia pegang kunci. Tiap hari dia pegang skrup. Tiap hari dia pegang, sehingga baru melihat, oh ini 14. Kalau saya yang disuruh Bapak Ibu,
Saya cari kunci, saya paskan dengan skrupnya ini, kok kurang, oh kurang besar, cari lagi, oh kurang besar. Lamban, bukan tidak bisa. Ini loh yang namanya lamban. Bukan tidak bisa, Alkitab itu untuk siapapun bisa. Tetapi tanpa latihan dia lamban. Tuhan ingin kita menjadi orang yang mahir dalam melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mahir mendengar firman Tuhan. Dan sebagai penutup, kebiasaan Kleopas dapat menjadi kebiasaan Petrus jika menerapkan Yohanes 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita harus dapat menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Supaya Tuhan tidak mengkritik kita bahwa kita adalah Kristen yang lamban. Hari ini, jadilah pelaku firman. Terapkan firman dalam hidupmu. Maka kuasa firman itulah yang akan bekerja, mewarnai kehidupan kita, menjadi saksi Kristus yang sempurna. Tinggalkan Kleopas. Jadilah Petrus yang dengan berani, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku kuberikan pada kamu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami satu perkataan yang mengetuk hati kami, lamban. Kami ingin menjadi orang yang cepat mengerjakan pekerjaan, cepat selesai. Maka kami perlu latihan. Kami perlu menggunakan firman-Mu tiap langkah hidup kami. Maka Tuhan beri keberanian pada kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu tumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah kita, kembali ke aktivitas kita masing-masing, ada pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal. Sekali lagi Bapak Ibu, di zaman new normal. Pemerintah kita, Pak Jokowi membuat istilah new normal. Ya, normal yang baru itu yang bagaimana? Yang menjaga ketat protokol kesehatan. Di antaranya, satu, kemana-mana harus pakai masker. Dan yang kedua, kemana-mana kita harus jaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus aktif cuci tangan. Di tempat-tempat peristirahatan, kita cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Keempat, jauhi kerumunan. Kalau di sana ada kerumunan, biasanya kita tertarik dulu. Sekarang jauhi aja. Kalau kepingin lihat ya dari jauh. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Untuk apa? Supaya kita tidak jadi penular COVID-19 ataupun tertular COVID-19. Supaya program pemerintah ini dapat cepat selesai, yaitu mematahkan COVID-19 dengan new normal. Yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih senang mengikuti ibadah online, maka tolong di subscribe. Dan saya percaya pasti hampir semua Bapak Ibu membuka lalu subscribe. Itu sudah. Lalu apa yang sudah kita kerjakan karena kita sudah subscribe? Tolong di like Bapak Ibu. Supaya jumlah like ini lebih banyak daripada jumlah yang membuka. Saya lihat yang membuka 500, 600, tetapi yang like baru 100. Nah, coba setiap yang buka di like, supaya like-nya ini cukup banyak. Untuk apa toh? Untuk evaluasi saya.
evaluasi tim shouting supaya apa yang mereka kerjakan ini dapat membuat orang lain senang dengan like. Lalu yang ketiga, mungkin like Bapak Ibu sudah. Yang ketiga itu share Bapak Ibu. Bagikan kepada teman lain. Kalau satu pecinta ibadah online membagi 5, seluruh dunia sudah mendengar Injil. Amin. Lalu selain itu doakan. Ibadah online ini perlu didoakan supaya kalau saya shouting di tempat terbuka seperti ini, di tempat wisata seperti ini, tidak terjadi kendala apa-apa. Hujan, lalu motor, ya, tidak terjadi. Dan ibadah dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih bersatu hati. Baik dari negeri manapun juga. Luar negeri, dalam negeri, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Yang melihat ibadah online, yang ikut ibadah online. Satukan hati. Berdoa untuk Pak Hinanto. Berdoa untuk Ibu Suheni. Berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya. Berdoa untuk Pak Budi. Berdoa untuk Ibu Sarjono. Berdoa untuk Pak Paulus Sugito dan Ibu Sriono yang saat ini membutuhkan jamahan kemurahan. Sementara kami berdoa 7 saudara kami yang kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Sesuai dengan Petrus yang mengatakan mas perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau telah dijamah dan Engkau telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami masih berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Marsudi, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Ibu Demarto, dan juga Mbah Darto. Kami bawa dalam tangan kemurahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Iman-Mu dikuatkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tapi berkat-Mu Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, nikmatilah berkat yang Allah berikan kepada kamu. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya kepada kamu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat siang.